Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami di sini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin meminta waktu Mbak sebagai pengusaha untuk wawancara. Apakah diperkenalkan? Ya, berkenan boleh. Sebelumnya, Mbak pengusaha di bagian mana ya? Di bidang mana? Kalau saya lebih ke minuman, Kak. Sistemnya itu gimana ya, Kak? Awalnya itu sebenarnya itu franchise dari Solo. Nah, habis itu saya ngambil dari sana, saya buka di sini. Oh, itu tuh ada brandnya berarti ya? Iya, ada Es Teh Nusantara. Oh, gitu. Kira-kira Mbak membuka franchise ini tuh sudah berapa lama ya? Awalnya itu tahun 2020. Jadi kayaknya pandemi kloter kedua itu saya udah buka minuman. Oh, modal yang Anda butuhkan saat membuka franchise itu berapa? Kalau itu saya awalnya ngambil paket basic itu 3,5 juta, udah bisa langsung jualan. Itu tuh dari tokonya berarti ya, dari es teh Nusantaranya itu. Iya. Kira-kira nih, kan ada proses pembuatannya. Apa boleh kami tahu sistemnya tuh gimana, prosesnya pembuatannya tuh gimana? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Itu kan es teh Nusantara, apakah ada varian-varian yang baru? Ada. Jadi kita tuh nggak cuma jualan teh, tapi lebih ke varian rasa kayak green tea, taro seperti itu ada. Berarti itu kayak green tea campur es teh gitu. Iya. Untuk ide usaha ini Mbak dapat dari mana untuk menjalankan ide ini? Sebenarnya saya itu kalau untuk memulai usaha sebenarnya tidak ada ide dari siapapun. Nah, kebetulan waktu itu kayak saya mencari peluang mana yang jalan. Nah, kalau ST kan sebenarnya tidak akan mati zaman ya. Benar. Beda kalau sama boba atau seperti itu. Nah, kalau orang kan udah tahu rasanya es teh ya pasti seperti itu. Iya. Makanya dari situ saya ngambil peluang yang kayaknya akan bisa berjalan lama, ya udah ambil es teh aja. Kira-kira nih produk yang Mbak jual itu gimana? Ada keunikannya atau enggak? Kalau di tempat saya itu uniknya lebih ke ada kita punya varian macchiato, itu kita pakai susu. Nah, di situ nanti kita bikin kayak apa ya, gradasi gitu. Itu yang bikin unik. Itu tuh dari perusahaannya atau dari mbaknya gitu? Itu udah dari perusahaannya, cuman kayak saya kayak nambahin toppingnya atau apa kayak gitu, varian itu biar lebih menarik aja. Berarti kalau toppingnya itu dari mbaknya sendiri gitu? Iya. Kan mbak ini udah bertahun-tahun ya, udah 2 tahun lebih ya. Kira-kira selama pandemi itu perusahaan mbak, produk mbak yang mbak jual tuh gimana, laku atau gimana gitu kan? Ya kan pandemi ya, apalagi mbak jualannya di daerah mahasiswa. Masih banyak yang pulang Iya. ya, gitu. Ya kalau awal-awal buka itu sebenarnya nggak langsung rame, itu kayak pelan-pelan gitu. Cuman kan kembali lagi, kalau es teh itu kan tadi karena murah ya, Iya. makanya mungkin kalau misalkan mereka masih bisa jajan kayak gitu, makanya ya ada beberapa lah mereka yang masih beli. Nah dari situ lama-lama ya naik, tapi ada juga turunnya kok, nggak mesti. Boleh nggak kami tahu faktor kunci suksesnya mbak tuh apa? Kalau aku sih lebih ke telaten sih. Kalau jualan itu harus telaten. Kalau kita ngerasa hari ini sepi, terus besok juga sepi, habis itu aku nyerah, ya pasti nggak bakal ini, nggak bakal bisa bertahan. Mbak melewati masa pandemi itu bagaimana ya? Kalau kemarin pas masa pandemi itu lebih ke ya udah ikhlas jalanin aja. Kalau misalkan sebenarnya udah mau nyerah itu karena kan ada berapa minggu kayak kita zong. Maksudnya ya ada penjualan tapi nggak yang nutup seperti itu. Tapi dengan aku mulai ini karena ada niat, ya udah tetap tak jalanin aja. Kan ini ya, Mbak dari franchise. Nah, tadi inovasinya dari toppingnya. Beda dari perusahaan berarti kan. Kira-kira resiko yang Mbak yang sering alami di dalam penjualan usaha ini apa? Kalau resikonya tuh lebih ke ini kan, aku ada satu varian itu yang benar-benar dia harus menggunakan susu cair. Nah susu cair ini kan
kita nggak bisa ya kalau nyimpen dari satu hari itu nggak habis kita simpen lagi, Iya. pasti basi kan. Ya cuman lebih ke bahan baku aja sih Kak, yang kayak susu kayak gitu aja, yang gampang basi. Nah, Mbak berarti udah cukup lama, terus udah lumayan laku dong. Kira-kira keuntungannya itu besar atau kayak sedang aja gitu? Kalau awal bangun dulu itu masih sedengan, jadi cuman bisa buat balik modal, kayak kita beli bahan baku lagi kayak gitu. Tapi makin ke sini ya alhamdulillah makin ada pesanan juga kan, jadi bisa buat bayar. Kira-kira kami boleh tahu nggak cara Mbak berhubungan atau menjaga hubungan dengan pelanggan? Boleh? Itu Bisa. gimana ya Mbak? Jadi gini, karena mungkin aku sebelumnya juga ada pengalaman di kerja ya dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau di sini kan kita lebih ke penjualan minuman yang pasti kan kadang juga hari ini pelangganku datang, besok nggak datang kayak gitu. Nah, caranya tuh biasanya gini, kalau itu orangnya sudah sering ke situ, pelangganku yang loyal seperti itu, pasti aku kasih diskon, aku kasih bonus seperti itu. Oh. Mbak ada nggak kendala dan solusinya cara untuk menghadapi persaingan di antara para penjual? Kalau aku lebih ke mempertahankan rasa. Jadi kalau misalkan rasaku udah pasti bertahan seperti itu, pelangganku pasti masih ada. Iya benar-benar. Dalam membangun usaha ini Mbak ada kegagalan pasti ya. Nah, cara menghadapi kegagalan itu apa? Kalau menghadapi kegagalan tuh kayak kemarin tuh aku belajar lagi. Mungkin ada satu atau dua faktor yang bikin aku gagal di situ. Nah, kalau misalkan udah tahu kan apa gagalnya, ya kita perbaiki. Dari apa namanya? Paket basic ya? Iya, Nah, dalam beberapa tahun ini apakah sudah balik modal dan sudah sampai berapa omset yang Mbak dapatkan? Nah, kalau awal itu emang paket basic, itu awalnya aku cuma pakai meja portable seperti itu. Nah, dari keuntungan pertama itu aku bisa bikin booth. Nah, kalau untuk harian itu paling minim biasanya kan 40 cup untuk yang ori, tapi kan kadang juga ada yang rasa juga kan. Nanti paling kenceng itu 80 cup. Jadi sehari sekitar 150 sampai 300 ribu. Berarti itu yang awal-awal. Iya, yang awal-awal. Kalau sekarang itu bisa 400-500. Oh, Masya Allah. Kalau omsetnya udah naik berapa persen? Kalau dibilang naik banget ya alhamdulillah ya. Mungkin kalau sekarang tuh lebih ke pasti stuck, bertahan lah ke dari awal yang cuman ya katakanlah 10%, sekarang udah hampir 50-60% Masya gitu. Allah. Boleh nggak kami minta kata-kata motivasi Mbak, sebagai kami kan masih apa ya, untuk tugas aja gini loh. Siapa tahu kedepannya kami pengen jualan nih seperti Mbak. Ada nggak motivasi untuk kami? Sebenarnya kalau saya mau ngasih motivasi ke orang tuh juga, aduh, memang saya tuh sudah sehebat apa seperti itu. Cuman kalau untuk nanti misal kalian mau buka usaha, intinya satu, niat. Terus kalau bisa modal itu jangan kalian dapat dari misal meminjam kayak gitu, karena bagaimanapun usaha itu kita jalanin dari awal, kita ya punyanya segini, pasti nanti baliknya juga akan lebih. Seperti itu, intinya niat, belajar, jangan nyerah. Nah, jangan menyerah, terus jangan pernah berhenti berinovasi. Iya, Itu benar. aja sih. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Udah cukup juga, udah lama juga kita nih ngobrol dari tadi. Makasih udah nyempetin waktunya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan kata-kata motivasi Mbak, sangat memotivasi sekali gitu loh. Mungkin nanti teman-teman juga akan mendengarkan video ini. Nah, mungkin saya tutup aja ya Mbak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.